Penerapan fisika pada pengukuran sphygmomanometer dibuat oleh kelompok 1 dari detektif perawatan. Materi presentasi. Yang pertama, pengertian sphygmomanometer. Yang kedua, prinsip fisika pada berbagai jenis sphygmomanometer. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, relevansi klinis terkait penggunaan tensimeter. Yang kelima, kesimpulan. Pengertian sphygmomanometer dan jenisnya. Sphygmomanometer atau tensi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Beberapa jenis sphygmomanometer yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sphygmomanometer digital menggunakan layar untuk menunjukkan tekanan darah seseorang. Yang kedua, sphygmomanometer aneroid menggunakan jarum mekanik yang bekerja pada tekanan udara yang melingkar. Fungsi penggunaannya sama dengan jenis-jenis yang lain. Yang ketiga, sphygmomanometer analog menggunakan air raksa atau jarum untuk mengukur tekanan darah seseorang. Penerapan fisika pada berbagai jenis sphygmomanometer. Yang pertama ada sphygmomanometer digital, lalu sphygmomanometer aneroid, dan sphygmomanometer analog. Penerapan pada sphygmomanometer digital. Yang pertama, pompa udara atau elektrik digerakkan oleh mikroprosesor. Lalu, mikroprosesor akan memompa udara secara otomatis ke magnet. Setelah itu, dikirim ke sensor tekanan darah dan tegangan diubah dari analog ke data digital di dalam microcontroller. Setelah mikroprosesor menangkap tekanan telah cukup, otomatis knob pada tensimeter akan mengendur dan tekanan di dalam manset akan turun secara perlahan. Saat proses pengempesan berlangsung, akan muncul gelombang oscillometrik yang akan direkam oleh alat. Gelombang yang dihasilkan akan dibaca di LCD. Penerapan pada sphygmomanometer aneroid. Tekanan dalam belau B didapat dari tekanan pompa udara sehingga pin P bergerak. Gerakan dari pin P menyebabkan gigi G bergerak. Gerakan gigi G ini akan menyebabkan jarum bergerak di seluruh muka manometer. Di bawah jarum penunjuk, posisi jarum ke 0 kembali ketika katup dibuka perlahan-lahan atau udara dikeluarkan sedikit demi sedikit. Dengan demikian, pembacaan tekanan darah dicatat oleh pengguna. Penerapan pada sphygmomanometer analog atau air raksa. Prinsip kerja alat ukur tekanan darah tensimeter sama dengan YouTube manometer. Manset dipasang mengikat mengelilingi lengan kemudian ditekan dengan tekanan di atas tekanan arteri lengan atau brachial. Kemudian secara perlahan tekanannya diturunkan. Pembacaan tinggi mencuri dalam kolom tabung manometer menunjukkan peak pressure systolic dan lowest pressure diastolic. Prinsip pengukuran pada tensimeter. Ada dua, yaitu prinsip hukum Pascal dan prinsip tekanan. Kelebihan dari berbagai jenis tensimeter. Sphygmomanometer digital mudah digunakan dan tidak memerlukan pelatihan khusus. Praktis karena hasilnya langsung ditampilkan di layar digital. Sering dilengkapi dengan fitur-fitur lain. X grafik tekanan darahnya normal atau tidak. Sphygmomanometer aneroid lebih tahan lama. Dapat digunakan untuk kebanyakan pasien. Tidak memerlukan listrik ataupun baterai. Akurasi yang tinggi. Sphygmomanometer analog atau air raksa. Hasil pengukuran lebih akurat karena ditentukan sepenuhnya oleh manusia atau pengukur. Harga relatif lebih murah dibandingkan dengan tensimeter digital. Perbaikan alat lebih mudah dengan biaya ringan dan tidak perlu menggunakan baterai. Kekurangan dari berbagai jenis tensimeter.
Yang pertama adalah sphygmomanometer digital. Kekurangan dari sphygmomanometer digital yaitu 1. Akurasi tensimeter digital lebih rendah dibanding tensimeter manual. 2. Ketergantungan pada baterai. 3. Kemungkinan rusak jika terjatuh. Yang kedua adalah sphygmomanometer aneroid. Kekurangan dari sphygmomanometer aneroid yaitu 1. Jika mekanisme penggunaan tidak benar dapat mempengaruhi hasil pengukuran. 2. Memerlukan kemampuan untuk membaca nilai tekanan darah secara manual. 3. Dapat memiliki kesalahan pengukuran jika tidak digunakan dengan benar. Dan yang ketiga adalah sphygmomanometer analog atau AIRAXA. Kekurangan sphygmomanometer analog atau AIRAXA yaitu 1. Pemakaiannya dipandang tidak praktis seperti tensi digital. 2. Tidak dapat digunakan oleh orang dengan gangguan penglihatan. Dan yang ketiga adalah penggunaan AIRAXA yang berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Selanjutnya adalah relevansi klinis terkait penggunaan tensimeter. 1. Diagnosis monitoring hipertensi. Tensimeter digunakan untuk mengukur tekanan darah pasien yang sangat penting dalam diagnosis dan monitoring hipertensi. 2. Evaluasi resiko penyakit kardiovaskuler. Tekanan darah yang tinggi dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung dan stroke. Tensimeter membantu dokter menilai resiko ini. 3. Monitoring efek pengobatan. Tensimeter digunakan untuk memantau efek pengobatan antihipertensi dan menyesuaikan dosis atau jenis obat jika perlu. 4. Deteksi komplikasi penyakit. Tensimeter dapat membantu dokter mendeteksi komplikasi penyakit seperti nefropati diabetik atau penyakit ginjal kronis. Dan yang terakhir adalah pengukuran tekanan darah pada situasi darurat. Tensimeter digunakan dalam situasi darurat seperti pada pasien yang mengalami serangan jantung atau stroke untuk memantau tekanan darah dan menilai keparahan kondisi pasien. Kesimpulan dari sphygmometer atau tensimeter adalah alat yang digunakan untuk mengangkut tekanan darah dengan berbagai jenis, baik digital, aneroid, dan analog, dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Penggunaan tensimeter sangat relevan dalam konteks klinis untuk diagnosis hipertensi, evaluasi resiko kardiovaskuler, monitoring pengobatan, dan deteksi komplikasi. Setiap jenis tensimeter memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, seperti akurasi, praktisitas, dan cara penggunaannya masing-masing.